Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya. Apa kabar buat sobat? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan pupuk organik cair Ponska, di mana pupuk organik cair ini dari bahan-bahan yang tidak asing dan mudah kita temukan di sekitar kita. Pupuk organik cair yang akan kita buat ini berbahan dasar atau bahan utama dari daun kelor. Pasti sudah tidak asing dengan tanaman daun kelor ini. Dan sobat pasti sudah tahu gimana dahsyatnya manfaat dari daun kelor ini. Daun kelor ini mengandung chitin yang dapat merangsang pertumbuhan pada tanaman. Jadi ketika kita buat berbahan dasar ini untuk pembuatan pupuk cair, sangat bagus untuk pupuk yang kita aplikasikan nantinya pada tanaman. Karena selain terdapat kandungan chitin yang bisa merangsang pertumbuhan tanaman dari mulai perkecambahan sampai fase generatif, pada daun kelor ini juga mengandung JPT seperti JPT, sitokinin, dan banyak unsur hara yang terkandung di dalamnya seperti kalsium, magnesium, dan unsur hara makro dan mikro lainnya. Jadi mengapa saya menggunakan daun kelor ini sebagai bahan utama pada pembuatan pupuk organik cair kita hari ini. Sini saya juga akan memperkenalkan bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses pembuatan pupuk organik cair ini. Dimana yang utama di sini tentunya daun kelor. Daun kelor ini bisa sobat cari di sekitar rumah. Dan bila sobat tidak menemukan daun kelor ini, bisa mencari alternatif seperti daun pete Cina, daun indigo pera, dan daun lainnya. Tapi utamakan cari dulu daun kelor ini. Selanjutnya bahan yang kita gunakan di sini ada air leri atau air cucian beras, dan di sini saya menggunakan micin. Lalu bahan selanjutnya di sini ada molasses. Pada pembuatan pupuk organik cair kita ini sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan pada tanaman. Di mana pupuk organik cair yang akan kita buat ini selain banyak mengandung protein, hara makro dan mikro, organik cair ini bisa juga mendukung fase generatif, di mana dengan pemberian pupuk organik cair ini bisa mensupport atau mempercepat tanaman buah yang saat ini sedang macet. Jadi pupuk organik cair ini bisa di kedua fase itu dan sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan ke tanaman sobat. Berlama-lama langsung saja kita ke proses pembuatannya. Di sini telah saya sediakan bahan-bahan untuk proses pembuatan pupuk organik cair yang super kaya ini. Dimana tadi saya sudah menjelaskan apa bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada air leri atau air beras, dan bahan utamanya di sini ada daun kelor. Di mana daun kelor ini akan kita campurkan atau kita haluskan, lalu kita masukkan ke dalam wadah ini. Jadi untuk proses pembuatannya di sini kita menyiapkan daun kelor seperti ini. Bisa sobat lakukan pencacahan atau penghancuran. Ini bisa kita masukkan atau kita hancurkan seperti ini. Daun kelor ini bisa kita hancurkan dengan tangan ataupun dilakukan pencacahan. Semakin halus semakin bagus, agar sari-sari atau kandungan pada daun kelor ini bisa keluar dan tercampur di dalam larutan ini. Kita remas-remas dan kita hancurkan. Nah, ketika sudah kita campurkan ke dalam wadah, selanjutnya kita bisa mencampurkan bahan selanjutnya. Di sini ada micin. Micin yang kita gunakan 1 sendok makan saja. Kita masukkan lalu kita aduk. Campur sampai merata agar larutan ini menjadi larutan yang homogen. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan molasses
Bila sobat tidak memiliki molasses, bisa gunakan gula merah. Molasses yang kita gunakan di sini 2 tutup botol. Lalu kita aduk lagi sampai merata. Proses pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar daun kelor ini telah selesai kita lakukan, di mana pupuk organik cair ini bisa kita lakukan fermentasi selama 7 hari. Jadi setelah kita melakukan atau meracik pupuk organik cair ini bisa kita simpan ke dalam wadah ataupun ke dalam botol, lalu kita letak di tempat yang tidak terkena sinar matahari, langsung kita biarkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, pupuk organik cair ini bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Pupuk organik cair ini setelah kita simpan atau kita fermentasi selama 7 hari, baru bisa kita lakukan pengaplikasikan ke tanaman. Untuk cara pengaplikasian pupuk organik cair ini bisa kita lakukan dengan 2 cara, yaitu penyemprotan dan pengocoran, di mana bisa kita aplikasikan juga pada pagi hari dan sore hari. Bila sobat ingin melakukan pengaplikasiannya pada pagi hari, bisa aplikasikan pada pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Selanjutnya, bila ingin pengaplikasiannya pada sore hari, sobat bisa mengaplikasikannya sampai pukul 18. Selanjutnya, untuk dosis aplikasi pupuk organik cair Super bisa mengaplikasikannya bila aplikasi secara pengocoran, sobat bisa menggunakan 20 ml per liter air, lalu diaplikasikan atau dikocorkan ke sekitaran tanaman kita. Dan bila sobat ingin pengaplikasian secara penyemprotan, bisa melarutkan pupuk organik cair ini sebanyak 10-15 ml per liter air, lalu bisa kita lakukan penyemprotan atau sprayer pada tanaman. Untuk interval pengaplikasian pupuk organik cair ini bisa dilakukan 1 minggu sekali. Jangan lakukan atau aplikasikan pupuk organik cair ini secara berlebihan, karena bisa berdampak negatif pada tanaman kita. Dimana ketika kita lakukan atau pengaplikasian secara berlebihan, tanah kita bisa menjadi asam. Dan bila tanah kita sudah menjadi asam, hara yang kita aplikasikan atau kita berikan ke tanaman itu tidak akan bisa diserap atau tersedia untuk tanaman. Jadi kita harus mengaplikasikan pupuk organik cair ini secara tepat. Pupuk organik cair berbahan dasar kelor ini sangat banyak kandungan di dalamnya, di mana dari daun kelornya saja mengandung 65% protein dan unsur-unsur hara makro mikro lainnya seperti kalsium, fosfor, zat besi, kalium, magnesium, sulfur, dan kandungan hara lainnya. Jadi ini sangat rekomendasi untuk kita buat dan kita aplikasikan ke tanaman, karena pupuk ini juga bisa mendukung pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif dan generatif. Dan pada fase vegetatif, pupuk ini juga bisa kita aplikasikan pada tanaman baru pindah tanam maupun masih dalam proses tambahan untuk mendukung atau merangsang tanaman lebih cepat pertumbuhannya. Mulai sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri, karena dari bahan-bahan sekitar kita bisa membuat pupuk organik cair. Dari beberapa pupuk organik cair yang kita buat ini tentunya kita bisa menemukan bahan-bahannya dari sekitar kita dan tentunya murah. Jadi sobat bisa menyiapkan bahan-bahan ini, langsung buat dan aplikasikan agar kita sama-sama mendapatkan manfaatnya untuk kita yang sedang melakukan budidaya. Dimana kita ketahui harga pupuk sekarang sangat mahal. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi kita untuk yang melakukan budidaya atau bertani. Demikian video yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Melihat video ini bisa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena subscribe itu gratis, dan dengan sobat share bisa dilihat petani atau teman-teman kita yang melakukan budidaya juga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.